Shalom sahabat setia, jumpa lagi kita bersama dengan kami, Solidio Gratia. Kembali kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kami akan memperdengarkan firman Tuhan. Lagu ini berjudul Agar Kita Hidup di Dalam Kewaspadaan. Sebab kita tahu bahwa di akhir zaman ini begitu banyak penyesat-penyesat yang hadir untuk mengelabui iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Janganlah kita hidup dalam dosa kemunafikan. Di akhir zaman ini hendaklah kita hidup dalam kewaspadaan. Tak tahu kapan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Bersiap sedialah kita semua untuk hidup dalam kebenarannya. Janganlah kita hidup dalam kesesatan, karena Tuhan tak ingin dipermainkan. Bertobatlah segera dan hiduplah dalam kebenaran firman-Nya. Lihatlah di sana sini begitu banyak kepalsuan. Janganlah kita hidup
kemunafikan. Di akhir zaman ini, hendaklah kita hidup dalam kewaspadaan. Tak tahu kapan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Siap sedialah kita hidup semua untuk hidup dalam kebenarannya. Janganlah kita hidup dalam kesesatan, karena Tuhan tak ingin dipermainkan. Bertobatlah segera dan hiduplah dalam kebenaran firman-Nya. Bertobatlah segera dan hiduplah dalam kebenaran firman-Nya. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian ini Tuhan Yesus senantiasa kita permuliakan. Shalom. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami hendak mendengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahaminya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dengan topik waspadalah, jangan sesat. Dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Khotbah tentang akhir zaman. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa
dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada minggu-minggu di penghujung tahun gerejawi, kita terus diingatkan oleh firman Tuhan tentang bagaimana sikap kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kali kedua, atau yang biasa disebut dengan parusia, bahwa Dia benar-benar segera datang, maka kerajaan Allah sudah dekat. Sungguh kita tidak tahu kapan tanggal dan tahunnya hal itu terjadi. Hari itu akan datang dengan tiba-tiba. Dia datang seperti pencuri malam. Namun, tanda-tanda alam semesta akan mendahului kedatangan Yesus, dan dunia akan mengalami kesukaran yang paling hebat oleh karena kesengsaraan besar. Maka tak ada argumen ataupun spekulasi mengenai kedatangannya. Orang yang tidak mau bertobat akan sangat ketakutan dan kehilangan harapan. Akan tetapi Yesus memberi jaminan kepada orang yang percaya kepadanya bahwa tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang kalau kamu tetap bertahan. Kamu akan memperoleh hidupmu. Dapat kita baca dalam Lukas 21 ayat 17. Dalam perikop ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, nubuat Yesus mengenai kehancuran Yerusalem dan Bait Allah. Apa yang melatari ucapan-ucapan Yesus menyampaikan pemberitahuan kehancuran Yerusalem dan kesudahan segala sesuatu ataupun nubuatan tentang permulaan penderitaan menjelang akhir zaman. Percakapan ini bersama-sama dengan para murid di Bukit Zaitun. Nubuatan Yesus ini merupakan jawaban atas kekaguman para murid tentang kokohnya batu-batu dan kemegahan gedung-gedung yang ada di sekitar Bait Allah dan pertanyaan mereka mengenai kesudahan dunia ini. Seorang murid Yesus berkata, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu dan megahnya gedung-gedung itu." Namun Yesus memberikan pernyataan bahwa semua itu akan dihancurkan. Yesus menyadarkan para murid agar hati mereka jangan terikat pada hal-hal duniawi yang fana. Yesus mengatakan bahwa semuanya akan diruntuhkan. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan berakhir saat datangnya langit dan bumi yang baru. Jika kita telusuri, Bait Allah di zaman Yesus merupakan bangunan yang didirikan oleh Zerubabel dan Ezra. Kemegahan Bait Allah membuat setiap mata akan berdecak wah, terkagum-kagum. Bukan karena luas Bait Allah, melainkan lapisan lempengan emas yang menghiasi seluruh bangunan tersebut. Jadi saat cahaya matahari menyinari bangunan itu, Bait Allah memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata. Inilah yang menjadi kebanggaan orang-orang Yahudi.
Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, kemewahan dan kemilaunya harta dunia ini dan juga kemegahan gedung-gedung pencakar langit, gedung tinggi yang modern seringkali membuat kita gagal untuk fokus mengejar kehidupan kekal. Kita sering hanya memikirkan kehidupan di dunia ini. Seluruh pikiran, waktu, dan tenaga hanya mengejar kenikmatan dunia ini saja. Benar, murid Yesus juga manusia biasa, sehingga hati mereka tergoda terhadap kemegahan dan kemilauan dunia ini, membuat mereka dan kita lupa akan hal-hal yang lebih penting, yakni kehidupan kerajaan sorga. Artinya adalah bahwa apapun kemilauan dunia ini, kemewahan hidup, atau semua yang ada di bumi ini akan berlalu, bersifat sementara dan tidak ada yang kekal. Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, waktunya sudah dekat bahwa tidak satu pun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Kemegahan susunan bangunan itu pun tidak akan membuatnya aman, apalagi sampai menggerakkan perasaan iba Tuhan Yesus terhadapnya. Yesus melihat dengan rasa iba kehancuran jiwa-jiwa yang berharga dan menangisi mereka karena mereka sangat berarti baginya. Kita tidak pernah melihat Yesus memandang dengan rasa iba akan kehancuran suatu bangunan yang megah ketika ia dihalau keluar dari bangunan itu karena dosa, sebab baginya bangunan hanyalah bernilai kecil. Namun bagaimana juga dengan orang-orang yang akan binasa? Disinilah Yesus mengajar kita agar memikirkan dan fokus pada sorga sebagai tujuan hidup. Nah, inilah nubuat yang diberitahukan secara pribadi, disampaikan hanya kepada 4 orang dari murid-muridnya. Tadi dikatakan para murid itu adalah Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Namun rahasia ini telah dinyatakan bagi kita sekarang, bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua akan tiba kesudahannya. Oleh karena itu, kita harus fokus akan kedatangan Yesus itu sendiri yang penuh dengan iman, setia, dan menaati firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang kedua dalam perikop ini akan muncul penyesat-penyesat. Kata Yesus, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Maksudnya, Yesus memperingatkan murid-muridnya agar tetap berjalan di jalan yang benar dan hidup yang benar. Itu sebabnya Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Akan banyak orang mengaku sebagai nabi atau tokoh-tokoh yang memanipulasi nama Tuhan. Kata Yesus, "Banyak orang akan datang atas namaku dan menyebut dirinya Mesias." Pada zaman akhir dunia semakin dekat, hal ini dipengaruhi oleh pemahaman apokaliptik Yahudi yang mengandung arti eskatologis atau parusia. Nubuatan Yesus ini benar. Disitulah akan muncul Mesias palsu.
Tokoh lain di luar Alkitab pada masa pemberontakan Rabi Akiba pada tahun 132 sampai 135 Masehi mengangkat pemimpinnya Bar Kokhba sebagai Mesias. Dan pada tahun 80-an David Koresh dari Amerika, yakni seorang pemimpin aliran sesat, menyatakan bahwa dialah Mesias. Kemudian melakukan pembakaran diri secara massal. Dengan jalan itu mereka terangkat ke sorga. Juga di Indonesia demikian yang dilakukan oleh pendeta Mangapin Siboya, menyesatkan banyak orang, dan akan banyak bermunculan juga yang menyebut dirinya sebagai penyelamat atau Mesias dalam versi agama lain. Di samping itu, makin meningkatnya peperangan atau Harmagedon. Juga perang senjata biologis. Bisa saja kita menafsirkan seperti COVID-19 ini ya. Juga bencana kelaparan di beberapa negara, serta gempa bumi atau banjir bandang atau bahkan tsunami akan merupakan permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dapat kita baca dalam ayat 8 ya, kita bandingkan ayat 8. Namun Yesus menasehati para pengikutnya agar jangan gelisah, jangan terkejut, sebab semua itu harus terjadi. Semua bencana itu bukanlah kesudahan alam semesta, melainkan akhir zaman ini. Malapetaka itu merupakan gejala yang menyertai kelahiran zaman baru yang mulai dengan parusia, yaitu kedatangan Yesus Kristus. Begitu juga berbagai penganiayaan, siksaan, penderitaan, atau yang sering disebut dengan triksis terhadap umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus akan makin hebat. Jika kita membaca sampai akhir dalam perikop ini, pada ayat 9 menjelang kedatangan kembali Yesus Kristus. Ciri khas penganiayaan itu ialah ancaman pembunuhan. Tambahan lagi, para pengikut Yesus akan dibenci oleh semua bangsa karena mereka menyandang nama Yesus. Menderita bagi Yesus karena ketaatan kita kepadanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari iman Kristen. Saat ini juga di beberapa negara, para penginjil atau hamba-hamba Tuhan yang terancam nyawanya dipenjarakan karena berita Injil, dianggap sebagai penistaan agama. Di samping itu akan banyak orang yang murtad. Itu yang disebut dengan skandalis tesontai poloi. Sehingga banyak orang yang akan meninggalkan Kristus. Itu disebabkan munculnya nabi-nabi palsu. Mereka melakukan tanda-tanda mukjizat dan ajaran-ajaran yang menyesatkan, sehingga yang dilakukan oleh mereka tidak sesuai dengan perilaku kehidupannya. Banyak orang murtad juga karena kehidupannya ingin survive atau mencari ketenaran atau menemukan pasangan hidup yang tidak seiman. Ditambah lagi dengan kedurhakaan atau anomia akibat semua cobaan dan siksaan, kebencian dan penderitaan itu, kekerasan, kejahatan, dan pengabaian hukum-hukum Allah akan meningkat dengan cepat. Dan kasih agape terhadap sesama dan juga keluarga akan berkurang. Akan tetapi, kata Yesus, sekalipun kesulitan makin hebat,
seluruh dunia ini. Ayat 10 ya. Orang yang selamat adalah mereka yang teguh imannya selama kesukaran akhir zaman. Orang beriman yang setia, yang menyaksikan peningkatan tanda-tanda ini akan mengetahui bahwa hari kedatangan Tuhan bagi kita sudah mendekat. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, karena itu jelaslah bagi Markus dan bagi kita semua, kita sedang berada di zaman akhir. Ciri-ciri di atas telah kita saksikan. Untuk itu Yesus menegaskan beberapa hal. Pertama, Yesus melalui rohnya tetap menyertai kekristenan, tetap menyertai orang-orang percaya pada zaman ini, sehingga kita yang percaya tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Ayat 11. Yang kedua, Yesus mengingatkan para murid termasuk kita untuk terus berjaga-jaga dan waspada. Dalam ayat 5 dan 9. Ketiga, Yesus mengingatkan kita bahwa yang bertahan sampai akhir zaman akan diselamatkan. Ayat 13. Ada amin? Amin. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, ayo, bagaimana kesiapan rohani kita untuk menyikapi hari kedatangan Yesus kali kedua? Sudah banyak informasi yang disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan tentang kedatangannya, seperti sikap 5 orang gadis yang bijaksana atau yang bodoh, tentang pohon ara, tentang perjamuan anak domba, dan masih banyak lagi. Ada sebuah survei gereja-gereja di Amerika menunjukkan hasil berikut. Ada jemaat 10% tidak dapat ditemukan. 20% tidak pernah hadir di gereja. 25% tidak pernah berdoa. 30% tidak pernah membaca Alkitab. 40% tidak pernah memberi kepada gereja. 60% tidak pernah memberi kepada misi-misi di dunia. 75% tidak pernah melakukan tugas pelayanan di gereja. 95% tidak pernah memenangkan satu orang pun untuk Kristus. Tapi luar biasa, 100% mengharapkan masuk sorga. Ini orang-orang Kristen yang sangat konyol dan bodoh, ya. Ingin masuk sorga, tapi tidak ada persiapan apa-apa. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, tak ada seorang pun yang tahu kapan dunia ini berakhir, sekaligus kedatangan Yesus kembali atau Maranatha. Pertanyaannya adalah, apa sikap kita? Mari belajar merenungkan perumpamaan yang sudah saya sebutkan tadi. Ingatlah, tujuan hidup kita sebagai orang Kristen adalah sebagai musafir yang sedang berjalan untuk sampai pada satu tempat yang dituju. Hidup di dunia ini hanyalah sementara, menuju tanah air baru, dunia baru yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, hidup terutama bagi orang Kristen adalah untuk tetap hidup dalam Kristus setiap saat dan melakukan kehendak-Nya. Kristus adalah pusat kehidupan kita, way of life. Karena segala segi kehidupan di dunia ini hanyalah faktor penunjang belaka
dan bukannya yang terutama. Orang Kristen tidak pernah boleh berpikir bahwa ia hidup dalam satu situasi yang sudah mapan. Kita harus hidup dalam situasi penantian yang terus-menerus. Bila saatnya Yesus datang, kita didapatinya dalam keadaan tidak bercacat dan tidak bercela. Amin. Amin. Kerajaan Allah sudah dekat di hatimu. Namun iblis berusaha terus untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Dia seperti singa yang lapar, yang mengaum dan siap menerkam mangsanya. Dengan berbagai cara, iblis akan memperdaya manusia untuk hidup dalam dosa dan kejahatan, hidup dalam kemunafikan yang dipengaruhi oleh materialisme, hedonisme, konsumerisme, dan egoisme yang menjadi lifestyle-nya. Oleh karena itu, iman orang percaya akan terus dipuji sampai menjelang akhir zaman dunia ini. Tapi marilah kita bertahan dalam iman yang teguh, dalam kesetiaan, dan juga melakukan kehendak Tuhan. Maranatha. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau adalah juru selamat kami yang telah memberikan peringatan bagi kami akan akhir zaman dan tanda-tanda yang akan datang. Biarlah Engkau yang memenangkan kami dengan iman yang teguh. Kami tetap berdiri dengan teguh, berpegang pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh dapat terus-menerus menanti-nantikan kedatangan-Mu kali kedua, agar Engkau menemukan kami tetap di dalam kekudusan yang daripada-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu bagi kami, bagi orang yang percaya. Berkatilah semua pendengar pada hari ini dimanapun mereka berada. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.